Halo, apakah kalian masih jomblo? Nggak apa-apa, jomblo itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah sampai kapan kalian jomblo. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film romantis dari Taiwan yang berjudul Secret. Film romantis yang rilis pada tahun 2007 ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang dipertemukan melalui musik piano. Namun keduanya harus berpisah karena salah satu dari mereka merupakan penjelajah waktu yang tanpa disengaja. Seperti biasa, siapkan dulu kopi, roti, nasi, super mie, istri, pak tani, padi, seledri, atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada umat di seluruh dunia. Tanpa basa-basi dan emosi, mari disaksikan lur. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Xiang Lun yang baru saja pindah ke sebuah sekolah seni yang terkenal dengan juara-juara pianisnya dan ditemani dengan seorang gadis yang bernama King Yi. Gadis ini merupakan teman sekelasnya Xiang Lun. King Yi menemani Xiang Lun untuk mengelilingi area sekolah barunya itu. Xiang Lun terkagum-kagum saat melewati sebuah bangunan tua yang ada di sekolah mereka. King Yin pun menjelaskan bahwa bangunan indah ini sudah dibangun 100 tahun lebih. Kabarnya pada saat kelulusan mereka nanti, bangunan ini akan diruntuhkan untuk digantikan dengan bangunan yang baru. Xiang Lun pun masuk sendirian ke dalam bangunan itu. Xing Yi-nya ditinggal lur. Ada banyak ruangan, di setiap ruangan itu diisi dengan sebuah piano. Xiang Lun sempat mendengar sebuah alunan piano yang sangat indah, sepertinya sudah selesai dimainkan oleh pianisnya. Xiang Lun melihat setiap ruangan untuk mencari sumber suara piano tersebut, hingga dia berhenti di suatu ruangan dan masuk ke dalam ruangan tersebut karena pintu yang terbuka sedikit. Pandangannya menyapu seisi ruangan dan tiba-tiba merasa kaget karena ada seorang siswi cantik yang berdiri di atas tangga tepat depan rak-rak buku. Xiang Lun pun bertanya, "Apakah tadi kamu yang memainkan pianonya?" "Bukan," jawab gadis itu, "tapi di sini tidak ada orang lain. Aku hanya merasa kalau permainannya sangat bagus." Xiang Lun pun berjalan keluar, meninggalkan gadis itu di ruangan tersebut. Dan gadis itu hanya tersenyum melihat Xiang Lun. Saat di kelas, guru sedang menjelaskan pelajaran sejarah tentang seorang pianis terkenal. Spontan berhenti menulis saat mendengar ada suara seorang murid perempuan dari luar pintu. Ia sedang berteriak, "Maaf, saya terlambat." Ternyata dia adalah gadis yang tadi. Xiang Lun pun tidak henti-hentinya menoleh ke belakang melihat gadis yang baru masuk tadi. Walaupun sebelumnya sudah ditegur guru karena tidak konsentrasi dan selalu melihat ke belakang. Gadis itu pun tersenyum geli melihat tingkah Xiang Lun. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Gadis itu keluar dari kelas dengan tergesa-gesa. Xiang Lun yang mengikuti dari belakang tiba-tiba kehilangan. Ketika tampak kebingungan, tiba-tiba jari telunjuk gadis itu sengaja ditunjukkan pada pipinya Xiang Lun. Ternyata dari tadi gadis itu menyadari diikuti oleh Xiang Lun. Maka dia bersembunyi dan sedikit jahil pada Xiang Lun. "Dari tadi kau mengikutiku ya?" tanya gadis itu. "Oh tidak," jawab Xiang Lun. "Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apa judul lagu yang kau mainkan tadi?" "Bagus sekali," tanya Xiang Lun. "Ya biasa modus lah guys. Ujung-ujungnya pasti minta nomor WA, iya kan?" Xiang Yu berdiri mendekat pada Xiang Lun dan setengah berjinjit lalu berkata, "Itu rahasia." Kemudian ia setengah berlari meninggalkan Xiang Lun. Singkat cerita, cuaca di luar tiba-tiba hujan. Ternyata gadis itu sedang berteduh dan ia kembali bertemu dengan Xiang Lun yang membawa sepeda. "Arah pulang kita searah, ayo aku antar." Modus lagi nih guys. "Dari mana kau tahu kita searah?" jawab gadis itu. Xiang Lun tidak menjawabnya dan berdiri di sebelah gadis itu.
Saat hujan reda, Xianglun pun membonceng gadis itu dengan sepedanya untuk pulang ke rumah. Wah, berhasil nih dia. Xianglun dan gadis itu berbicara sepanjang jalan dengan gembira. Xianglun menawarkan mengantarkan gadis itu masuk ke dalam rumah, tetapi gadis itu menolak dengan alasan merasa tidak enak jika dilihat oleh ibunya. Kemudian Xianglun pun bertanya lagi, "Jadi siapa namamu?" Kemudian gadis itu menjawab, "Namaku adalah Xiaoyu." Kemudian tanpa ditanya, Xianglun pun berkata, "Namaku Xianglun." Mereka pun akhirnya berpisah dan saling melambaikan tangan. Besoknya di sekolah saat pagi hari, seluruh murid melakukan kegiatan rutin senam pagi. Xianglun yang mencari Xiaoyu tidak menemukan di antara para murid lainnya. Xingyi yang berdiri di belakang Xianglun menanyakan siapa yang dicari-cari Xianglun dari tadi, dan Xianglun pun hanya menggelengkan kepalanya. Dan pada saat di kelas pun Xianglun tidak melihat keberadaan Xiaoyu, dan sepanjang pelajaran bangku Xiaoyu tetap kosong. Pada saat pulang sekolah, tiba-tiba dari belakang Xiaoyu mengagetkan Xianglun lagi dengan sikap jahilnya. Saat berdiri menatap lapangan yang ada di hadapan mereka, Xiaoyu terlihat menikmati cuaca cerah di hari itu. Dan tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang guru yang lumayan berumur sedang menghukum dua orang murid laki-laki. Mereka adalah Alang dan Apao. Alang dan Apao ini merupakan teman sekelas Xianglun. Xiaoyu tersenyum senang melihat guru yang ada di hadapannya. Kemudian Xianglun dan Xiaoyu pun pergi dan berjalan di pinggiran pantai. Xianglun sambil membawa sepedanya menanyakan banyak hal pada Xiaoyu karena rasa ingin tahunya mengenai wanita yang selalu membuatnya penasaran. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang lagi, kemudian tiba-tiba muncul lagi. Keesokan harinya, Xianglun tengah menikmati bekal makanannya di taman dekat sekolah. Dari belakang seperti biasa, Xiaoyu datang tiba-tiba mengagetkan Xianglun. "Kau ini aneh sekali, kalau begini terus aku bisa sakit jantung," kata Xianglun bercanda. Xiaoyu hanya tertawa mendengarnya. Dari lapangan yang ada di dekat Xianglun dan Xiaoyu, ada Alang dan Apao yang memanggil Xianglun. Alang mengajak Xianglun untuk bergabung dengan bandnya untuk tampil di acara akhir tahun yang diadakan di sekolah, dan Xianglun pun mengiyakan. Singkat cerita, Xianglun dan Xiangyu mereka berdua masuk ke bangunan piano, dan Xianglun pun memainkan piano dengan gaya satu tangan sambil membelakangi. "Sepertinya kau suka sekali bermain piano dengan satu tangan," tanya Xiaoyu. "Ya, supaya tangan yang satu lagi bisa menggenggam tanganmu," jawab Xianglun sembari mengeluarkan tangannya pada Xiaoyu. Dan Xiaoyu menyambutnya dan duduk di sebelah kanan Xianglun. Mereka berdua pun memainkan piano bersama dengan sangat romantis. Tiba-tiba dari luar seorang guru masuk ke dalam ruangan tempat mereka bermain piano dan merasa kaget saat melihat hanya ada Xianglun seorang saja. Jelas-jelas permainan tadi dimainkan dengan 4 tangan. "Kenapa hanya ada kau saja?" tanya guru itu. "Mungkin karena aku bermain terlalu cepat, jadi Pak Guru menyangka ada orang lain bermain bersamaku," jawab Xianglun. Kemudian dari dalam lemari mengeluarkan suara yang menarik perhatian guru itu, dan berjalan menuju lemari itu, langsung membuka lemarinya. Guru itu menggelengkan kepalanya. "Kalian ini memang para murid. Ya sudahlah, anggap saja aku tidak melihat apa-apa. Teruskanlah latihanmu," kata guru itu sembari meninggalkan ruangan. Waktu berganti saat malam hari. Xianglun makan malam bersama ayahnya. Ternyata guru yang sering mendisiplinkan murid-murid di sekolah adalah ayahnya sendiri. Kemudian keesokan harinya di kelas, Qingyi selalu melihat ke arah Xianglun sembari tersenyum-senyum malu menatap Xianglun. Entah apa yang ia pikirkan, sampai guru pun memanggilnya tidak didengarnya karena larut dalam pikirannya sendiri. Saat pulang sekolah, Qingyi mengajak Xianglun pulang bersama, memintanya mengantarnya pulang dengan sepeda Xianglun. Namun Xianglun tidak mengiyakannya. Dengan malu Qingyi menjawab, "Ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa, mungkin lain kali." Setelah Qingyi pergi, Xiaoyu tiba-tiba keluar dari ruangan dekat loker.
kemudian meledek Xianglun. Akhirnya Xianglun mengajak Xiaoyu ke sebuah toko yang menyewakan buku, kaset musik, dan film. Xiaoyu mendekati Xianglun yang sedang serius mendengarkan musik dengan earphone. Xianglun melepaskan earphone-nya dan memberinya pada Xiaoyu. "Dengarlah, aku suka sekali mendengarkan lagu ini." Xiaoyu menunjukkan ekspresi kaget saat mendengarkan lagu yang disukai Xianglun dan menatap Xianglun seperti tersenyum. Lalu ia melepaskan earphone-nya dan mencium pipi Xianglun. Lalu ia berlari meninggalkan Xianglun yang merasa kaget tiba-tiba dicium oleh Xiaoyu. Xiaoyu mengajak Xianglun pergi ke rumahnya. Saat memasuki gerbang rumahnya, seorang wanita setengah baya berdiri di depan jendela memandang ke arah keluar. Sepertinya itu adalah ibu Xiaoyu. Xianglun menghentikan langkahnya sebentar dan memandang wanita itu. "Cepatlah," kata Xiaoyu. Xianglun pun naik ke atas mengikuti Xiaoyu. Sesampai di atas, nafas Xiaoyu terengah-engah. "Kau kenapa?" tanya Xianglun. Xiaoyu menyemprotkan sesuatu ke dalam mulutnya. "Aku sakit asma. Istirahat sebentar juga udah pulih." "Jangan membuatku takut," kata Xianglun. "Oleh karena itu aku tidak bisa berpegangan tangan dengan seorang pria. Aku tidak bisa terlalu banyak berpikir atau menerima beban yang terlalu berat," cerita Xiaoyu. Xianglun seketika berubah ekspresinya menjadi serius dan Xiaoyu mengedipkan matanya sambil tertawa kecil. "Ini benar atau bohongan?" "Tentu saja aku bohong. Banyak yang tidak menyukaiku. Kalau kau, apakah kau menyukaiku?" tanya Xiaoyu. Xianglun pun menjawab bahwa ia sangat menyukai Xiaoyu. Sepertinya sejak saat itu mereka telah resmi berpacaran karena sudah saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Singkat cerita, kemudian acara yang disebutkan Alang waktu itu sedang dilaksanakan. Alang dengan gaya alainya menyanyikan lagu iring-iringan teman-teman bandnya, termasuk Xianglun yang bermain piano. Xiaoyu yang berada di bawah panggung memanggil Xianglun untuk menari bersama. Sepanjang acara Xianglun dan Xiaoyu menari bersama selayaknya pasangan. Selesai acara, Xianglun dan Xiaoyu bermain piano di sebuah ruangan yang berbeda dari biasanya. Kemudian Xiaoyu memainkan satu lagu yang pernah didengar Xianglun dulu saat pertama kali bertemu. "Apa harus secepat itu kamu mainkan lagu ini?" tanya Xianglun. "Ya, aku harus memainkannya dengan cepat saat aku pulang," jawabnya dengan murung. "Aku sangat sulit mengingatnya," kata Xianglun. "Jangan bawakan lagu ini saat kau di ruangan piano tempat biasa ya," kata Xiaoyu. "Kenapa?" tanya Xianglun. "Karena nadanya akan tidak enak didengar kalau di ruangan itu." "Oh iya, aku juga akan membawakanmu sebuah lagu, tapi bukan sekarang. Saat kelulusan nanti, aku akan mempertunjukkannya padamu," kata Xianglun. Waktu pun berganti. Suatu hari klub sepak bola mengadakan pertandingan. Murid-murid yang lain menonton pertandingan itu untuk menyemangati klub yang dipimpin oleh Alang. Xianglun yang duduk di sebelah kiri melihat kedatangan Xiaoyu yang terlambat datang dan duduk di bangku penonton paling ujung. Xianglun ingin menggoda Xiaoyu dengan membuatnya cemburu, pura-pura berbicara akrab dengan Qingyi. Singkat cerita, pertandingan pun dimenangkan oleh sekolah Xianglun. Keesokannya, Xianglun menyendiri memainkan sebuah piano. Kemudian konflik cerita dimulai pada saat Xiaoyu tidak sengaja melihat Qingyi sedang mencium Xianglun yang sedang menutup mata di ruangan piano. Sebenarnya Xianglun pun tidak tahu kalau yang menciumnya adalah Qingyi karena dia mengira orang yang ada di depannya itu adalah Xiaoyu. Namun karena dia sedang memejamkan matanya, maka dia tidak bisa melihat bahwa orang itu adalah Qingyi. Kemudian terjadilah kesalahpahaman antara Xiaoyu dan Xianglun. Sejak saat itu, Xiaoyu mulai sering tidak masuk sekolah karena sakit hati dan kecewa. Xiaoyu benar-benar bagaikan hilang ditelan bumi. Xiaoyu tidak muncul di sekolahnya selama 5 bulan. Saat Xianglun mencoba menemui Xiaoyu di rumahnya, ibu Xiaoyu hanya mengatakan bahwa Xiaoyu tidak ingin bertemu dengannya. Waktu pun berlalu begitu cepat. 5 bulan kemudian, saat upacara kelulusan, Xiaoyu sempat hadir karena ingin melihat Xianglun bermain piano untuknya.
Karena dulu Xianglun pernah berjanji padanya bahwa saat hari kelulusan dia akan membawakan sebuah lagu untuk Xiaoyu. Namun saat ingin melihat penampilan Xianglun, dia justru melihat ada gelang milik King Yi di tangan Xianglun. Hal ini membuat Xianglun tambah sakit hati lagi dan mengira bahwa Xianglun dan King Yi telah berpacaran. Kemudian Xiaoyu pergi lagi. Karena tidak bisa menemukan Xiaoyu, akhirnya Xianglun pun bercerita kepada teman-temannya mengenai Xiaoyu dan bertanya pada teman-temannya apakah mereka tahu keberadaan Xiaoyu saat ini. Ternyata respon teman-temannya adalah, "Xiaoyu itu siapa?" Mereka malah balik bertanya tentang siapakah Xiaoyu itu, karena mereka mengaku bahwa mereka tidak kenal atau tidak tahu bahwa ada murid sekolah yang bernama Xiaoyu. Xianglun pun akhirnya menceritakan pertemuannya dengan Xiaoyu. Mulai dari Xiaoyu yang masuk ke kelas Xianglun, mereka menari bersama saat ngobrol di lorong sekolah sampai mereka bermain piano bersama. Namun teman-temannya mengatakan bahwa selama ini yang mereka lihat adalah Xianglun selalu menyendiri dan tidak pernah berbicara atau menari bersama dengan siswi lainnya. Saat kau menari pada saat pesta dansa, kau menari sendirian. Di film ini juga ditampilkan flashback scene-scene yang dikatakan teman-temannya yang menurutnya kalau dipikir memang ada yang aneh. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa teman-teman Xianglun tidak pernah melihat Xiaoyu selama ini? Kenapa seolah-olah hanya Xianglun yang tahu tentang keberadaan Xiaoyu ini? Apakah Xiaoyu ini hanya halusinasi Xianglun saja? Atau merupakan sosok hantu yang bernama Xiaoyu? Xianglun yang sedikit stres dan shock mendengar jawaban teman-temannya. Kemudian dia pergi duduk di kelas, tepatnya di kursi yang sering ditempati oleh Xiaoyu. Namun tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba muncul tulisan di atas meja bangku milik Xiaoyu. Tulisan itu mengatakan bahwa dia adalah Xiaoyu dan dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Xianglun. Kemudian bertanya apakah Xianglun juga mencintainya. Tanpa pikir panjang, Xianglun langsung membalas pesan tersebut untuk menanyakan di mana Xiaoyu berada saat ini dan juga ingin mengatakan bahwa ia mencintai Xiaoyu. Namun belum selesai tulisan tersebut, tinta tip X tersebut sudah habis, sehingga Xianglun tidak bisa menyelesaikan kalimatnya bahwa ia mencintai Xiaoyu. Karena penasaran, Xianglun pun mendatangi rumah Xiaoyu untuk bertanya kepada ibunya. Mungkin karena kasihan, akhirnya ibu Xiaoyu mengizinkan untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, ibunya mengatakan bahwa saat ini Xiaoyu sedang mendengarkan musik. Namun saat masuk, Xianglun tidak melihat apapun di rumah itu selain ibunya. Hanya ada suara musik yang terdengar serta kamar Xiaoyu yang tertata rapi, seolah sudah lama tidak pernah digunakan. Ibunya bilang bahwa lagu yang sedang diputar itu adalah lagu kesukaan Xiaoyu. Dan Xiaoyu juga pernah mengatakan kepada ibunya bahwa dia bertemu dengan pria yang juga menyukai lagu itu. Tak lain dan tak bukan pria yang dimaksudkannya adalah Xianglun. Kemudian tanpa sengaja Xianglun pun melihat ada gambar sosok pria yang pernah digambarkan oleh Xiaoyu di masa lalu. Saat itu ibunya terkejut melihat bahwa gambar pria tersebut mirip sekali dengan Xianglun. Ibunya berkata bahwa dulu Xiaoyu menyebutkan gambar itu adalah sosok pacarnya yang ada di masa depan. Namun ibunya tidak percaya, menganggap Xiaoyu gila. Ibunya pun menyadari bahwa semua yang dikatakan oleh Xiaoyu adalah benar. Dia pun menyesal karena tidak percaya pada anaknya dulu. Lalu ibunya memperlihatkan foto tua, di mana yang menarik dari foto itu adalah Xiaoyu berfoto dengan seorang guru. Dan tak disangka, sosok guru yang ada di foto bersama dengan Xiaoyu adalah ayah Xianglun sendiri saat masih muda. Setelah melihat foto itu, Xianglun pulang ke rumahnya dan bertanya pada ayahnya. Lalu ayah Xianglun menceritakan bahwa Xiaoyu adalah salah satu muridnya 20 tahun yang lalu. Xiaoyu adalah sosok pemain piano yang sangat berbakat. Lalu tiba-tiba saat itu Xiaoyu sering terlihat termenung, seolah sedang memiliki suatu masalah. Dan sebagai seorang guru yang peduli terhadap muridnya, ayah Xianglun pun bertanya kepada Xiaoyu kenapa dia sering terlihat tidak bersemangat di sekolah. Kemudian Xiaoyu pun menceritakan semuanya kepada ayah Xianglun. Xiaoyu pun bercerita bahwa suatu hari dia tidak sengaja menemukan sebuah buku tua yang berjudul Secret.
yang berisikan not piano yang bisa membawa seseorang ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Dalam buku tersebut tertulis 3 kalimat atau 3 peraturan. Yang pertama, orang tersebut perlu memainkan not piano tersebut agar mereka dapat melakukan perjalanan waktu. Yang kedua, pada pandangan pertama, menandai takdir seseorang. Orang pertama yang dilihat oleh penjelajah waktu akan menjadi satu-satunya orang yang dapat melihat si penjelajah waktu. Artinya setiap kali Xiaoyu melakukan perjalanan waktu, maka siapapun yang pertama kali dia lihat, maka hanya orang itu yang bisa melihatnya. Sehingga satu-satunya orang yang bisa melihatnya adalah Xianglun sendiri. Kemudian peraturan yang ketiga, perjalanan pulang ada pada permainan piano yang cepat. Artinya orang tersebut harus memainkan nada piano tersebut dengan kecepatan 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya agar bisa kembali ke masa lalu lagi. Kemudian Xiaoyu menceritakan bahwa di masa depan dia bertemu dengan seorang pria kemudian jatuh cinta padanya. Namun suatu hari dia tidak sengaja melihat pria itu mencium wanita lain. Maka setelah itu dia selalu murung di sekolah. Mendengar cerita itu, gurunya jelas tidak percaya dan menganggap bahwa Xiaoyu hanya berhayal, bermaksud untuk menolong. Gurunya memanggil ibu Xiaoyu serta ketua kelasnya. Gurunya menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh Xiaoyu kepada mereka berdua dan memberitahu mereka untuk lebih menjaga dan memperhatikan Xiaoyu serta merahasiakan hal ini dari orang lain agar tidak ada orang yang menganggapnya berbohong atau berhayal. Namun mulai dari sinilah hal buruk terjadi pada Xiaoyu. Ketua kelas tadi bukannya membantu Xiaoyu dan merahasiakan hal tersebut, malah menceritakan kepada teman-teman sekelasnya. Xiaoyu pun dibully, dikatakan sebagai tukang hayal yang memiliki pacar dari masa depan. Di rumah pun Xiaoyu dianggap sakit jiwa oleh ibunya hingga sering diberi obat penenang, sehingga Xiaoyu semakin tertekan karena tidak ada yang percaya padanya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke masa depan lagi untuk bertemu dengan Xiaolun. Namun saat bertemu dengan Xiaolun, dia melihat ada gelang milik Xingyi di tangan Xiaolun. Dia pun pergi karena kecewa berat. Inilah yang menyebabkan ia menghilang untuk kedua kalinya. Kemudian Xiaoyu kembali ke masa lalu lagi dan menuliskan tulisan di atas mejanya yang telah dibaca oleh Xiaolun di masa depan. Kembali ke masa sekarang, dan akhirnya Xianglun pun menyadari bahwa sosok Xiaoyu tersebut bukanlah sosok hantu ataupun halusinasinya saja, melainkan seseorang yang berasal dari masa lalu yang bisa pergi ke masa depan. Kemudian dengan sekuat tenaga Xianglun pun berlari ke gedung tua tersebut yang pada malam hari itu juga akan dihancurkan oleh pihak sekolah. Karena sesuai dengan yang diceritakan di awal film, bahwa gedung ini akan dihancurkan pada hari kelulusan karena ingin digantikan dengan gedung yang baru. Xianglun pun menerobos ke kerumunan pekerja dan masuk ke ruangan kelas memainkan lagu yang ada di buku tua tersebut. Sambil mengingat kata-kata Xiaoyu, dia pun mulai memainkan lagu tersebut dengan tempo cepat diiringi gempuran traktor penghancur tembok-tembok tersebut. Xiaolun pun nekat memainkan lagu yang pernah diajarkan oleh Xiaoyu dengan sangat cepat. Hal ini dilakukan agar bisa menyusul Xiaoyu ke masa lalu saat dia bermain piano di nada terakhir. Tepat dengan gempuran traktor menghantam ruang kelas tersebut, Xianglun pun tetap berada di hadapan piano tersebut. Xianglun pun berhasil kembali ke masa lalu di mana Xiaoyu berada di saat yang sama. Xiaoyu sedang berada di kelasnya dan tersenyum lebar ke arahnya. Xianglun pun tersenyum lega karena bisa bertemu lagi dengan Xiongyu. Namun di ending film terlihat bahwa Xianglun sedang berfoto di halaman sekolah saat wisuda dengan ada Xiaoyu di sisinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada umat bumi di seluruh jagat raya. Dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.